Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 IPA 3 yang akan mempresentasikan tentang siklus daur air. Perkenalkan, nama saya Ratu Ketiga Leksa. Nama saya Nadia Sekuatalia. Nama saya Najwa Birenda. Nama saya Jamal Kennedy. Nama saya Bintang Kamija. Saya Zahra Haryani Nasution. Saya Viola Kiawia. Nama saya Nabil Azhar. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang daur air. Jadi, secara singkat yaitu ketika air laut dan tumbuhan terkena sinar panas matahari sehingga terjadi proses penguapan dan akan membentuk awan. Jika awan semakin tinggi, maka suhunya akan semakin dingin dan berkondensasi menjadi titik-titik air. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada saat suhu udara di bawah ditimbun. Selanjutnya, akibat dari rangkaian proses tadi, hujan turun ke bumi yang disebut proses presipitasi dan menyerap ke dalam tanah disebut infiltrasi, dan rangkaian proses tadi terjadi secara berulang dan menjadi siklus yang teratur. Selanjutnya siklus air yang meliputi yaitu air, bumi dan atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Artinya air akan menguap lalu menjadi hujan atau embun lalu menyirami seluruh bumi. Menyebabkan volume air relatif sama dari tahun ke tahun. Tahap pertama ada evaporasi. Evaporasi yaitu proses di mana air laut mengalami penguapan karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Proses dalam hal ini air laut diubah menjadi uap air atau oksigen sehingga bisa naik ke atmosfer. Baik, tahap selanjutnya adalah transpirasi. Transpirasi sendiri hampir serupa dengan tahap evaporasi, hanya saja pada proses penguapannya hanya terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Tahap yang ketiga pada proses siklus daur air adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es di suhu yang rendah. Partikel es tersebut mengumpul dan menyatu dan kemudian menggumpal dan menjadi awan. Proses selanjutnya adalah proses presipitasi. Presipitasi itu sendiri adalah ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan di awan akan semakin besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan es, hujan biasa, ataupun hujan salju. Proses terakhir dalam daur hidup air adalah infiltrasi. Secara singkatnya, infiltrasi adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Infiltrasi menjadi salah satu faktor dalam siklus hidrologi yang memiliki peranan penting dalam mendistribusikan air, sehingga sangat berpengaruh dalam limpasan permukaan, banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, ketersediaan air untuk irigasi pada musim kemarau. Secara umum, infiltrasi dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan juga vegetasi.